3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, dan subscribe. Bab 461. Saat ini, dalam kegelapan tak berujung, kedua sosok itu memancarkan mata marah mereka dan terlihat marah. Sebab, di luar penjara neraka, mereka merasakan nafas kehidupan yang unik bagi klan gelap mereka. Pasalnya, sebelumnya ada Dark Clans yang terluka di sini, dan lukanya tidak sedikit. Di mana setan-setan itu? Keluar dari sini. Ledakan. Udara gelap tak berujung naik, dan kehampaan di sekitarnya mulai terbakar, tidak mampu menahan gaya ini. Kedua klan gelap meraung keluar dari kamar neraka. Silahkan. Di luar penjara iblis neraka, Penatua iblis kuno mengerutkan kening pada dua orang gelap di penjara iblis neraka. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang gelap akan datang begitu cepat. Di satu sisi, sesepuh hati jahat, yang tertinggi dari Yan Xiu dan yang lainnya juga berubah warna. Klan gelap mendominasi. Jika mereka tahu bahwa orang kuat di bawah komando mereka telah jatuh di sini, itu akan menjadi masalah besar. Penatua iblis tua. Penatua iblis, mereka saling memandang. Jangan bicara, serahkan padaku. Penatua iblis tua itu mengerutkan kening dan berbisik. Kemudian dia datang ke penjara iblis neraka dalam sekejap. Aku sudah bertemu denganmu. Apa yang bisa kulakukan untukmu? Tetua iblis tua itu melengkungkan tangannya sambil tersenyum. Nah, apa yang terjadi di sini barusan? Di mana lembah salah satu kegelapan? Mengapa orang itu pergi? Kalian, cepat serahkan orang itu. Salah satu orang gelap berkata dengan dingin. Seluruh tubuhnya mendidih dengan semangat pembunuh, seperti substansi. Kalian berdua, aku tidak tahu apa maksudmu. Penatua iblis kuno mengerutkan kening dan ragu, kami baru saja tiba di sini, dan kami belum punya waktu untuk menyelidiki. Saya tidak tahu apa yang terjadi di sini. Jika Anda tahu, tolong beritahu saya. Kamu baru saja sampai di sini. Kedua klan gelap itu tertegun. Segera, kesempatan membunuh yang mengerikan tiba-tiba tersapu dari salah satu klan gelap. Boom, seperti lautan, tiba-tiba melonjak. Boom boom, kekuatan kegelapan melonjak seperti akhir hari. Apakah kita idiot? Begitu banyak dari kalian yang baru di sini? Katakan padaku, apa yang terjadi pada Guyi dari keluargaku? Berani menyentuh orang-orang dari klan gelapku? Maksudmu Semut Mall? Apakah kamu ingin mati? Semut Mall. Mata tetua iblis tua itu dingin dan berkata dengan dingin, temanku, tolong hargai dirimu sendiri. Setan Yuan memberi mereka tempat tinggal, dan mereka bilang mereka semut mall. Bagaimana mungkin yang lebih tua tidak marah? Di satu sisi, sesepuh hati jahat dan yang lainnya juga terlihat jelek dan mengepalkan tangan. Menahan. Hahaha, harga diri. Bukankah kamu semut? Jika kamu tidak mendapat bantuan dari keluarga gelapku, bisakah kamu menempati posisi seperti itu di alam semesta? Ledakan. Tuan klan gelap mendengus dingin, dan nafas gelap yang mengerikan padanya bahkan menembus dari penjara jahat yang mengerikan. Itu hanya sedikit. Bang dang. Antara langit dan bumi, nafas yang mengerikan datang, dan jalan surga di dunia yang gelap sepertinya terganggu. Semacam kekuatan hukuman surga datang bersamanya. Ini adalah penindasan asal mula alam semesta. Meskipun jalan surga di dunia gelap abadi telah dikendalikan oleh setan Yuan, itu karena setan Yuan juga merupakan makhluk di alam semesta ini. Namun, orang-orang gelap hanya bisa tinggal di kamar neraka. Begitu nafas mereka menembus ke dalam ruang neraka, bahkan di dunia gelap, mereka akan dirasakan oleh alam semesta dan ditekan secara langsung. Temanku, ini adalah dunia iblis. Kuharap temanku memperhatikan identitasnya. Jangan ganggu asal-usul alam semesta. Dengan cara ini, aku tidak bisa melindungimu. Nada dari tetua iblis tua itu tidak begitu baik. Wajah klan gelap itu jelek. Kamu menindas kami dengan asal-usul alam semesta? Iblis tua itu berkata, temanku, aku tidak berusaha menindasmu dengan sumbernya, tapi itu fakta. Aku hanya menasihatimu. Adapun apa yang kamu katakan sebelumnya, kami baru saja tiba, jadi kami tidak tahu dengan baik. Saya datang ke sini karena saya merasakan ada nafas yang kuat di ruang neraka, jadi saya datang ke sini untuk memeriksanya. Meskipun kata-katanya tidak enak didengar, saya tetap ingin memperingatkan Anda bahwa meskipun nenek moyang kami memberi Anda tempat tinggal di ruang neraka, itu adalah tempat klan iblis Yuan.
Tolong beritahu anggota klan Anda yang lain, jangan terlalu ribut. Suara tetua iblis jatuh dan berbalik untuk langsung pergi. Semut Mall, cari kematian. Orang-orang gelap itu pemarah dan mengaum. Udara kegelapan yang mengerikan melonjak seperti lautan, dan mereka ingin keluar. Tetapi pada saat kritis, dia dihentikan oleh anggota klan gelap lainnya. Jangan lakukan di sini. Begitu kamu diketahui asal-muasal alam semesta, kamu akan mendapat masalah. Klan gelap itu berkata dengan dingin. Dibenci, orang-orang iblis Yuan terlalu sombong. Hanya ada satu semut Mall. Aku tidak tahu siapa yang memberi mereka keberanian. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah yang teratas di dunia? Dia marah di dalam hatinya, tetapi, memikirkan asal mula alam semesta, wajah pria itu menjadi pucat, dan dia menahan amarahnya. Yah, tidak ada artinya untuk mengatakan itu. Segera setelah lembah menghilang, ada sesuatu yang aneh tentangnya. Kembali dan laporkan ke orang dewasa terlebih dahulu. Jika kamu ingin aku mengatakannya, itu pasti tangan setan Yuan. Nafas Guyi memang tinggal di sini, dan masih ada nafas gelap yang belum hilang. Di dunia iblis ini, selain iblis Yuan lainnya, siapa lagi yang bisa datang ke sini untuk merawatku? Apa yang ingin kamu lakukan? Itu hanya tebakanmu. Meskipun ini hanya tebakan, itu tidak jauh. Jika kita tidak menginvasi alam semesta ini dan harus bergantung pada tangan iblis Yuan, kita tidak akan begitu terkekang. Yah, pokoknya, bukan kita yang memutuskan. Ayo pergi. Suara mendesing. Kedua sosok itu menghilang dalam sekejap. Selain penjara jahat neraka, beberapa tetua jahat kuno berhenti di suatu tempat dalam kehampaan. Tetapi mereka tidak jauh dari penjara jahat-jahat. Penatua iblis, orang-orang gelap ini terlalu sombong. Hukuman pahit yang tertinggi berkata dengan marah, semangat membunuhnya melonjak. Orang-orang gelap itu sama sekali tidak memperhatikan kita. Ini konyol. Ini adalah wilayah iblis Yuan kita. Kapan giliran mereka untuk menjadi liar? Penatua Yan, mereka semua sangat marah. Sebagai anggota senior dari klan iblis Yuan, kapan dia menderita penghinaan seperti itu? Penatua iblis kuno berkata dengan dingin, jangan tidak sabar untuk sementara waktu. Tidakkah menurutmu Lao Zu tidak mengetahui ambisi serigala dari orang-orang ini? Meskipun orang-orang gelap sekarang berada di pihak iblis Yuan kita, ketika mereka datang ke dunia ini, setelah mereka mengalahkan orang. Saya khawatir saya akan segera menyerahkan keluarga saya. Saya akan tahan dengan mereka untuk sementara waktu. Nenek moyang saya memiliki pengaturan mereka sendiri. Elder, kenapa kamu tidak memberitahu orang-orang di dunia bawah tadi? Penatua hati iblis beberapa tidak mengerti untuk mengatakannya. Selama Anda menyebutkan nama orang-orang di dunia bawah, Anda secara alami dapat mengurangi kecurigaan mereka ini tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Penatua iblis kuno melihat ke penjara iblis neraka dan berkata dengan suara yang dalam, tunggu perlahan. Bab 4613. Di penjara iblis neraka, Qin Chen dan penguasa iblis Yuan dengan cepat berjalan dalam kehampaan. Saat ini, kekuatan penjara jahat Qin Chen terus melonjak di sekelilingnya, tetapi dia mendapat sedikit penghasilan ke dunia yang kacau. Jaga keseimbangan dengan diri sendiri. Itu tidak hanya menarik perhatian orang lain, tetapi juga mempromosikan dan menyerap pohon ajaib. Di penjara jahat yang mengerikan, ada banyak bahaya, dan di mana-mana ada bau yang mengerikan, seperti hantu yang ganas, menembus tubuh mereka dari segala arah. Jenderal tertinggi tidak dapat menanggung kekuatan ini, tetapi Qin Chen dan penguasa iblis Yuan tidak terpengaruh oleh kekuatan ini sama sekali. Ledakan. Di dunia yang kacau, sihir tak terbatas perlahan-lahan ditelan oleh pohon ajaib 10.000 dunia, dan pohon ajaib 10.000 dunia terus berkembang. Qin Chen sedang dalam perjalanan, dan di sisi lain, dia meningkatkan dirinya sendiri. Penjara jahat yang mengerikan ini sangat berbahaya. Qin Chen tidak berpikir dia tidak terkalahkan. Alasan mengapa dia sombong sebelumnya adalah mengganggu di sini. Itu tidak berarti dia bisa mengabaikan orang-orang gelap. Oleh karena itu, dia harus terus menyerap sihir neraka untuk meningkatkan kekuatan pohon ajaib. Qin Chen dan para pengikutnya terus memperdalam di sepanjang gelombang kekuasaan di penjara Infernal Affairs. Qin Chen akrab dengan jalan setan Yuan. Akhirnya, sesaat kemudian, mereka sampai ke kedalaman penjara setan neraka. Ini,
Melihat pemandangan di depannya, Qin Chen dan Master Iblis Yuan terkejut. Sebelum memasuki ruang neraka, Qin Chen tidak pernah membayangkan bahwa itu akan menjadi pemandangan seperti itu di kedalaman ruang neraka. Apa itu? Qin Chen menatap mata besar dan mencoba melihat ke masa lalu. Tidak hanya dia, tetapi juga penguasa iblis jurang itu sedikit terkejut. Bahkan Hong Huang dan Zhu Lama, yang berada di dunia yang kacau, semuanya terlihat kusam. Karena, saat ini, apa yang muncul di depan mereka adalah benua yang luas, yang seluas pulau yang melayang di udara, tergantung di neraka-neraka yang gelap. Apakah ada benua yang luas di neraka paling mengerikan dari klan iblis Yuan? Tidak apa-apa, yang lebih mengejutkan Qin Chen adalah bahwa ada cahaya gelap yang mengerikan di benua itu. Cahaya gelap mengirimkan suasana kegelapan yang menakjubkan. Itu seperti perisai besar yang menyelimuti seluruh benua di dalamnya. Tidak heran, terkikis oleh sihir neraka di penjara neraka. Apalagi dari kejauhan, benua itu seperti dunia kecil, yang di dalamnya tampak ada makhluk hidup. Tuan Iblis Jurang, ini. Mata Qin Chen bermartabat dan berkata dengan suara yang dalam. Ini, Guru, saya tidak tahu apa yang terjadi. Sebelum saya meninggalkan dunia gelap abadi tahun itu, penjara neraka ini adalah area terlarang dari klan Iblis Yuan. Itu adalah reruntuhan kuno, tapi benua ini. Tuan Iblis Jurang juga bingung. Dia terkejut dengan semua yang ada di depannya. Silakan dan lihat. Mata Qin Chen menyala, dan dia mendekat dengan tenang. Di penjara neraka ini, ada banyak bintang sihir mati dan meteorit yang mengambang. Saat Qin Chen mendekat, dia tiba-tiba merasakan nafas yang kuat lewat. Seseorang datang. Hati-hati. Qin Chen minum sedikit, dan penguasa iblis abis bersembunyi di balik meteorit. Melihat ke atas, Anda dapat melihat bahwa di kehampaan yang jauh, sekelompok orang berkulit gelap dengan armor hitam sedang lewat perlahan. Meskipun nafas kelompok orang gelap ini tidak lemah, itu hanya tingkat surga, tidak seburuk setengah langkah tertinggi yang dibunuh oleh Qin Chen. Mengenakan baju besi dan memegang senjata hitam panjang, tim memeriksa sekeliling dengan matanya. Seolah-olah pada dasarnya hitam, yang membuat orang berdebar-debar. Tuan, itu penjaga gelap. Orang-orang ini harus menjadi penjaga klan gelap. Aku telah melihat mereka di tahun-tahun itu, kata penguasa jurang dengan suara yang dalam. Penjaga gelap, apakah mereka sedang berpatroli? Qin Chen mengerutkan kening. Melihat pihak lain sudah dekat, Qin Chen dengan hati-hati bersembunyi di balik meteorit, benar-benar menahan nafasnya, dan menggunakan nafas pohon ajaib untuk sepenuhnya menyatu dengan neraka yang mengerikan ini. Dan penguasa iblis jurang adalah keturunan dari keluarga iblis jurang, yang secara alami dikombinasikan sempurna dengan penjara iblis neraka. Bau gelap yang tak terlihat memenuhi udara, pihak lain tidak menyadarinya, dan pergi. Ketika pihak lain pergi, Qin Chen bergerak maju lagi. Di penjara jahat yang mengerikan ini, semakin banyak mereka masuk, semakin ketat penjagaannya. Dalam waktu singkat, Qin Chen bertemu dengan 3 tim penjaga gelap. Untungnya, tidak ada master tingkat tertinggi di penjaga gelap ini, jika tidak Qin Chen dan istrinya tidak akan ketahuan. Tapi juga, orang-orang gelap itu asing di dunia ini. Pakar top sejati takut mereka tidak bisa bertahan hidup di dunia ini. Tuanku, saya bisa merasakan penampakan sumber roh. Tampaknya jauh di dalam benua itu. Setelah terbang di sepanjang neraka-neraka sejenak, wajah penguasa iblis jurang tiba-tiba menjadi jelek. Karena, dengan darahnya, dia samar-samar bisa merasakan lokasi sumber hantu, tetapi kekuatan sumber hantu sebenarnya ditransmisikan dari benua itu, artinya, jika mereka ingin mendapatkan sumber hantu, mereka harus masuk ke tempat aneh itu. Benua. Wajah Qin Chen menjadi jelek. Pergi, coba dulu. Pada titik ini, Qin Chen tidak akan menyerah dengan mudah. Setelah melarikan diri dari penjaga patroli, Qin Chen diam-diam datang ke penghalang di daratan. Ada larangan di penghalang ini. Qin Chen ingin memasuki benua ini secara langsung, tetapi perasaan ilahinya sedikit tersapu, dan tiba-tiba merasakan penghalang yang tak terlihat. Jika Anda mengganggu dengan gegabah, itu pasti akan mengarah pada larangan dan gagasan orang-orang gelap. Brengsek. Wajah Qin Chen sangat biru, dan dia menatap sistem terlarang untuk menganalisisnya. Qin Chen terkejut dengan ini. Sungguh larangan yang misterius. Larangan ini bahkan lebih mengerikan dari yang dia bayangkan.
Ini semacam larangan ruang, yang sangat berbeda dengan larangan umum di alam semesta ini. Itu tidak hanya perlu dilihat melalui pemindaian kesadaran ilahi dan kesadaran jiwa, tetapi juga memiliki garis yang rumit. Itu membuat Qin Chen merasa pusing. Apakah itu larangan khusus orang-orang gelap? Qin Chen terlihat jelek. Menurut pemahamannya tentang larangan, tidak ada larangan di dunia ini yang dapat menjebaknya, tetapi jika melampaui ruang lingkup alam semesta ini, itu akan membuatnya pusing. Tuan, larangan ini bukan milik klan iblis. Sepertinya itu harus menjadi milik klan gelap. Cara utama iblis Yuan, wajahnya agak jelek. Larangan ruang di depannya terasa seperti tembok besi. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik, akan sulit untuk mematahkannya. Terlihat bahwa larangan ini sama sekali tidak sebanding dengan larangan biasa dari iblis jurang. Saya dapat melihat bahwa larangan ini harus menjadi larangan orang-orang gelap. Saya akan mencoba. Qin Chen menarik napas dalam-dalam, dan kesadaran ilahi masuk jauh ke dalamnya dan mulai merasakannya perlahan. Istirahat yang keras jelas tidak baik. Kami hanya dapat memecahkannya. Bab 4614. Qin Chen memiliki darah Raja Kegelapan di tubuhnya, dan juga memupuk berbagai kekuatan misterius seperti totem Kaisar Dewa. Bahkan larangan orang-orang gelap mungkin tidak memiliki harapan sama sekali. Dengan persepsi Qin Chen, seluruh larangan dicetak ke dalam pikirannya sedikit demi sedikit. Larangan gelap di depannya seperti rantai besi, yang terhubung satu sama lain. Sangat sulit untuk melepaskannya. Larangan orang gelap sangat penting. Namun, Qin Chen memikirkan prasasti kristal dan kekuatan langit gelap yang dia tangkap di dunia bawah. Kekuatan langit yang gelap jelas bukan kekuatan alam semesta, melainkan dari lautan alam semesta. Selain itu, kekuatan terlarang dari totem misterius di lautan pasang surut juga berasal dari lautan kosmik. Faktanya, meskipun Qin Chen tidak pernah meninggalkan alam semesta, dia memiliki pemahaman yang baik tentang kekuatan di lautan alam semesta. Sekarang dia merasakan kekuatan mengerikan dari larangan gelap, yang membangkitkan harga diri Qin Chen. Larangan gelap, kuat, Qin Chen tidak menyadarinya. Dia bahkan bisa mengendalikan darah klan gelap, dan ketika kultivasinya sangat rendah, dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa melanggar larangan klan gelap. Pada saat ini, dia benar-benar tenggelam dalam perasaan larangan dan memecahkannya sedikit demi sedikit. Di satu sisi, Master Iblis Jurang melihat pemandangan ini, dan terkejut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menontonnya dengan tenang. Di matanya, apa yang dilakukan tuannya tidak mengejutkan. Namun, dia tahu bahwa larangan gelap itu mengerikan. Itu adalah kekuatan dari luar lautan alam semesta. Pada masa itu, bahkan nenek moyang pun tidak menguasainya. Bisakah Master memecahkannya? Meskipun dia cukup percaya diri pada Qin Chen, dia masih khawatir. Waktu berlalu. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 6 jam, 1 hari. Di antara mereka, terkadang ada penjaga gelap yang berpatroli. Saat pihak lain lewat, Qin Chen akan bersembunyi untuk pertama kalinya. Setelah pihak lain pergi, Qin Chen akan maju lagi untuk memecahkannya. Pada awalnya, Qin Chen masih bergumul dengan larangan gelap di depannya, tetapi lambat laun, ketika dia benar-benar tenggelam di dalamnya, dia tenggelam di kedalaman larangan, seolah tenggelam di lautan larangan. Setelah Qin Chen merasakan beberapa struktur terlarang, dia tidak memecahkannya di dunia luar, tetapi memasuki dunia yang kacau, merasakannya di bawah berkah kekuatan waktu. Qin Chen, yang telah membangkitkan asal mula waktu, membuat kecepatan di dunia yang kacau semakin mengerikan. 1 hari di luar, 1 tahun di dalam. Dengan berlalunya waktu, pemahaman Qin Chen tentang larangan gelap menjadi semakin mendalam, dan menggabungkannya dengan berbagai larangan yang telah dia lihat, saling mengkonfirmasi, dan segera merasa tiba-tiba tercerahkan. Setelah 3 tahun merasakan dunia yang kacau, Qin Chen tiba-tiba memiliki kejutan di wajahnya, dan tiba-tiba ada perasaan pencerahan di benaknya. Saat berikutnya, Qin Chen tiba-tiba muncul di dunia luar. Pada saat yang sama, matanya bersinar dan tangannya bergerak cepat. Bersenandung, lihat larangan tak terlihat di depan, sirkulasi aneh naik, atas desakan Qin Chen, diam-diam membuka celah, mengungkapkan lubang setinggi lebih dari 1 meter. Tuan Iblis Yuan tiba-tiba melebarkan matanya yang terkejut, ini benar-benar rusak. Tuan,
Bagaimana Anda melakukannya? Dia tidak tahu tentang larangan gelap. Itu adalah larangan yang bahkan tidak bisa dikendalikan oleh Lao Tzu. Qin Chen berkata sambil tersenyum, sebenarnya, tidak sulit untuk melanggar larangan kegelapan. Tetapi kita harus mengendalikan kekuatan kegelapan, jika tidak peduli bagaimana memecahkannya, itu akan memicu bagian belakang larangan dan dimata-matai. Ayo pergi. Suara mendesing. Suara Qin Chen jatuh, tubuhnya bergoyang, dan tiba-tiba menghilang ke dalam gua. Tuan Iblis Jurang juga bergegas ke dalamnya dan mengikutinya. Bau gelap yang tak terlihat melewati Qin Chen dan penguasa Iblis Yuan, tetapi itu tidak menyebabkan gelombang larangan. Mereka akan menembus larangan dan memasuki daratan. Tiba-tiba, wajah Qin Chen tiba-tiba berubah. Karena selain larangan, ada beberapa tokoh. Setelah larangan, ada orang. Tidak. Qin Chen langsung terkejut. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di daratan. Jika ada orang gelap setelah pelarangan, mereka akan terjebak begitu mereka masuk. Ini adalah markas orang-orang gelap di dunia iblis. Menguasai. Suara Master Iblis Yuan juga sedikit gugup. Di keluarga Iblis Yuan, dia tidak takut, karena identitasnya luar biasa. Namun, keluarga gelap ini tidak akan menjual wajahnya sebagai pewaris keluarga Iblis Yuan, bahkan hanya sedikit orang yang mengenalnya. Qin Chen dengan cepat berbalik untuk melihat, ingin kembali dengan cara yang sama, pertama pergi dari sini lagi, bagaimanapun caranya, tidak pernah langsung berhadapan muka dengan orang-orang gelap. Tapi begitu dia melihat ke belakang, dia melihat celah terlarang di belakangnya perlahan-lahan menutup. Sudah terlambat untuk membukanya lagi. Brengsek. Wajah Qin Chen jelek, dan dia cemas. Dan niat kuat untuk membunuh penguasa iblis jurang telah menyebar. Dan dia jelas siap untuk memulai kapan saja, Tuan, jika akan ada pertempuran, bawahannya akan menjadi ratumu, cepat pergi. Penguasa iblis jurang memiliki pandangan tegas di matanya dan tidak takut mati. Bocah Qin Chen, apa yang kamu takutkan? Bukankah nenek moyang iblis Yuan tidak ada di dunia iblis? Pada saat itu, kamu akan melepaskan leluhurmu, membunuh orang-orang gelap secara langsung, dan kemudian membunuh mereka. Hong Huang Zulong kata angkuh. Belum sampai situ, Master Iblis Jurang, kamu kembali ke dunia yang kacau. Mata Qin Chen berkilat, dan dia telah membuat keputusan. Dengan lambaian tangannya, kekuatan dunia yang kacau langsung menyelimuti penguasa Iblis Jurang. Tuan Iblis Jurang baru saja akan mengatakan sesuatu. Melihat bahwa Qin Chen sangat bertekad, dia tahu bahwa masalah ini mendesak dan menghilang dalam sekejap. Pada saat menyingkirkan penguasa Iblis Yuan, napas gelap Qin Chen terisi, dan temperamennya mulai berubah. Jubah hitam membungkus seluruh tubuhnya dan menutupi wajahnya. Kekuatan aturan kematian juga menyatu dan menghilang. Ledakan. Saat berikutnya, tubuh Qin Chen, tepat di seberang larangan, muncul di luar larangan. Siapa? Sebelum Qin Chen sempat melihat situasi di sekitarnya, suara beberapa minuman tajam terdengar. Wus! Beberapa sosok dengan cepat mendekati dan membungkusnya. Ledakan. Suasana gelap yang mengerikan menyelimuti Qin Chen dalam sekejap. Ini adalah beberapa orang gelap dalam baju besi. Napas mereka tidak terlalu kuat. Mereka hanyalah dewa biasa. Tapi mereka memiliki mata yang tajam. Masing-masing memegang senjata panjang dan menatap Qin Chen dengan ganas. Melihat Qin Chen benar-benar masuk langsung dari larangan, wajahnya terkejut. Seolah-olah dia melihat sesuatu yang luar biasa. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like videonya, komen, dan subscribe.